Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar JGP Angkatan 11 kelas 032A. Salam taklim teruntuk Ibu Eni Yuliati selaku fasilitator dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati selaku pengajar praktik. Perkenankan saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual model 1.4 yaitu budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1. Murid melihat pekerjaan teman sebangkunya ketika mengerjakan asesmen atau penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatif. Soal akan saya bagikan. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam, Lang. Sini, duduk sini, Lang. Lang sudah jajan? Sudah, Pak. Sudah sholat duha? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik. Gimana kabar hari ini, Lang? Baik, Pak. Baik. Boleh Pak Alvan ajak ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, Pak. Nah, baik. Lang tahu kenapa kok Lang dipanggil Pak Alvan di sini? Tidak, Pak. Baik, jam pertama tadi kita ingat bahwa jam pertama tadi kita melakukan asesmen matematika, bukan? Ya, betul, Pak. Ada apa? Terus apa saja yang dilakukan, Lang? Saya mengerjakan soal yang Bapak beri. Bagus, Lang. Sekarang saya tanya lagi, boleh jujur ya nanti sama Pak Alvan ya. Ketika Lang dan teman-teman Elang mengerjakan soal tadi, tidak sengaja Pak Alvan melihat Elang melihat jawaban dari Nizam. Betul itu ya? Oh, betul ya. Terima kasih, Elang sudah jujur sama Pak Alvan. Memang Elang perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Pak Alvan pun juga dulu pernah melakukan kesalahan. Saya di sini, Pak Alvan di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi Pak Alvan akan membantu Elang untuk mencari solusi dalam permasalahan. Baik, kalau boleh tahu kenapa Elang bisa melakukan itu? Ini ceritanya, Pak. Oke, silakan Elang bisa cerita, nanti saya dengarkan. Tadi malam di RT saya mengadakan lomba Agustusan. Wah, seru dong. Pasti Elang dapat juara ya? Ya, Pak. Saya dapat juara 1. Hebat berarti kamu, Lang. Ya, Pak. Lah itu dia, Pak. Saya Ya. perhatikan lomba itu, jadi saya lupa kalau hari ini ada asesmen. Memangnya lombanya itu sampai jam berapa sih, Lang? Jam 9, Pak. Jam 9 ya. Terus habis pulang ke rumah?
Dari rumah saya cuci kaki terus tidur, Pak. Berarti kamu keasikan ikut lomba, jadi kamu lupa tidak belajar dan tidak ingat bahwa hari ini tadi ada asesmen matematika gitu ya? Iya, Pak. Iya. Memang lombanya mulai jam berapa sih, Lang? Habis isya, Pak. Oh, habis sisa. Oh, gitu ya. Mungkin kamu punya cara atau strategi gimana hari ini bisa mengerjakan soal matematika, Lang? Iya, Pak. Seharusnya saya habis maghrib belajar dulu, setelah isya baru ikut lomba. Tepat sekali. Jadi, kamu bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar terlebih dahulu, ya Lang? Sehingga kamu dapat mengerjakan soal matematika hari ini tadi dengan mendapatkan nilai yang baik. Iya, Pak. Oh iya, di kelas kita kan sudah punya keyakinan kelas ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apa salah satu keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan yang lakukan tadi di kelas itu? Iya, Pak. Mengerjakan soal dengan jujur dan percaya pada kemampuan sendiri. Betul sekali. Jadi kita harus gimana lah kalau seperti ini? Kita harus mengerjakan soal dengan jujur dan percaya dengan kemampuan kita sendiri dalam mengerjakan soal. Betul sekali. Berarti Elang masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama gitu ya? Iya, Pak. Kalau kita melanggar keyakinan kelas itu pasti ada konsekuensinya ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apa konsekuensinya ketika Elang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas tersebut? Membaca 3 surat yang ada kata jusana. Bagus sekali, pintar sekali untuk Elang. Berarti kamu tahu, Elang ini tahu apa kelemahan kamu, apa kesalahan kamu, dan mau memperbaikinya serta bersedia menerima konsekuensinya. Terima kasih, Elang. Berarti Elang sudah tahu ya yang harus Elang lakukan? Tahu, Pak. Belajar dan setiap hari. Belajar setiap hari. Dan melakukan konsekuensi dengan membaca 3 surat pendek yang ada pada jusana. Betul sekali. Elang memang anak hebat, ya. Baik, sekarang Elang bisa ambil wudhu dan melakukan membaca 3 surat pendek yang ada pada jusana. Iya, Pak. Terima kasih ya, Elang ya. Tetap semangat belajar ya. Iya, Pak. Oke, tetap semangat belajar. Oke, silakan kembali beristirahat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Skenario kasus 2. Salah satu murid marah kepada temannya. Zi, itu bukan pulpen saya dah. Ini loh pulpenku. Kemarin dibeli papa aku dari Hongkong. Kamu kalau menuduh sih, kan saya pemakaiannya. Ya makanya kamu kalau nggak tahu itu jangan menuduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cici, sini duduk sih. Gimana? Cici sudah sholat zuhur berjamaah? Alhamdulillah sudah, Pak. Baik, kalau saya boleh tahu gimana kabar hari ini? Bete, Pak. Bete banget. Masa tadi saya dituduh ambil pulpen Aira, padahal kan saya nggak ngambil pensil Aira. Ya saya marahin balik lah, Pak. Saya marahin balik Aira di depan kelas. Oh begitu. Ya pasti kamu marah lah, ya. Jadi ketika Pak Alvan juga dikatain seperti itu, mungkin juga marah juga. Memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan pada saat itu apa yang dilakukan Zuzi? Ya saya langsung marah-marahin Aira lah, Pak. Bete banget. Saya bentak-bentak dan ngata-ngatain Aira di depan teman-teman yang lain. Oh begitu ya. Pasti kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Apa alasannya Zizi? Iyalah, Pak, masa saya dikatain seperti itu? Saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri saya lah, Pak. Masa saya dituduh ambil pulpen Aira? Ya boleh dan wajar. Membela diri itu sesuatu yang penting buat Zizi. Nah, untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak Aira. Iya, Pak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya bentak Aira.
Pak. Padahal saya sudah gemes sekali, Pak. Ya pasti ya. Tapi alhamdulillah kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya, Pak. Baik, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak Aira di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Saya juga tidak mau jadi pemarah terus. Betul. Jadi menurut Zizi, keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Jujur, Pak, aslinya saya adalah tipe anak yang menghargai teman, Pak. Betul. Mungkin saat itu saya hilaf dan langsung emosi, Pak. Jadi saya menunjukkan sikap itu, Pak. Baik, kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat Zizi ya? Sangat yakin, Pak. Nah, saya setuju dengan Zizi. Kita perlu saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Saya bisa lebih bersabar dan berpikir dengan kepala dingin ketika mau bertindak. Kira-kira Zizi bersedia memperbaiki masalah ini bukan? Pasti bersedia, Pak. Bagus. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa sih? Saya akan menjadi anak yang lebih baik dan menghargai sesama teman dan juga menjadi pribadi yang lebih penyabar. Super sekali, Zizi. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi anak yang seperti itu, Zizi? Insya Allah nyaman, Pak. Bangga, bisa bersabar dan bisa menahan diri dari amarah. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Baik Zizi, kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Sama-sama. Saya permisi. Assalamualaikum. Ya Zizi, terima kasih. Waalaikumsalam. Tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang, kelas 6, murid dari Pak Alvan. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Alvan mengenai kasus saya yang melihat pekerjaan teman saya pada waktu asesmen, saya dapat menceritakan kesalahan saya dengan nyaman dan terbuka kepada Pak Alvan. Dan saya juga mendapatkan solusi atas masalah saya, sehingga saya bisa memperbaiki dari permasalahan-permasalahan saya, dan saya lebih memahami keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Terima kasih Pak Alvan, guru yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zizi dari kelas 6, murid dari Pak Alvan. Setelah saya mendapat bimbingan dari Pak Alvan mengenai kasus yang saya, yaitu membentak dan memarahi teman saya, dan saya dapat menceritakan kesalahan saya dengan nyaman kepada Pak Alvan. Dan saya juga mendapatkan solusi atas masalah saya, sehingga saya bisa memperbaiki dari permasalahan-permasalahan saya. Dan saya lebih memahami keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Dan saya bisa menghargai teman-teman saya. Thanks Mr. Alvan, you are the best teacher. Alhamdulillah, semoga video saya bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru Indonesia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.